Ya, selamat sore adik-adik semua. Bersama saya Kak Taufik Nuvantoro dari Kalimantan Tengah. Pada kesempatan sore hari ini, Kakak ingin berbagi pengalaman terhadap kalian tentang permainan ular tangga siaga. Permainan ini adalah permainan pengembangan dari board game kartu siaga yang sudah kalian dapatkan atau yang sudah pernah kalian pelajari. Nah, pada kali ini Kakak ingin mengemas kartu siaga yang berbeda. Oke, siap? Nah, judul pada permainan kali ini atau tema kita pada sore ini adalah menjadi relawan kebencanaan yang tangguh. Nah, pada materi ini kita akan mengaitkan permainan kita dengan materi yang ada di SMP, terutama SMP kelas 7. Oke, sebelum kita belajar tentang permainan ini, terlebih dahulu Kakak akan jelaskan tentang kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah kompetensi dasar pada pengetahuan. Kompetensi dasar pengetahuan ini adalah menjelaskan dan menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Kemudian untuk kompetensi dasar di keterampilan yaitu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Itu ya kompetensi dasarnya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu memahami bencana erupsi gunung berapi. Jadi nanti setelah belajar kita dapat memahami apa itu bencana erupsi gunung berapi, kemudian bagaimana cara menanganinya, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik memahami tanda atau rambu-rambu bencana erupsi gunung berapi. Nah, nanti pada ular tangga siaga nanti akan kita tambahkan dari kartu board game bagaimana rambu-rambu yang akan kita pelajari. Misalkan awas ada gunung berapi, titik kumpul, kemudian jalur siaga, jalur evakuasi terhadap para pengungsi. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik dapat memahami tugas dan peran relawan kebencanaan. Jadi setelah belajar ini diharapkan kalian mampu untuk mengetahui peranan dan tugas dari relawan kebencanaan yang sangat penting untuk kita pelajari. Kemudian yang keempat, ini kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu adalah peserta didik mampu menjelaskan dan menentukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan pemanfaatan berbagai sifat operasi. Kemudian yang kelima, pada segmen keterampilan, peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Nah, itu ya adik-adik yang akan kita pelajari. Penasaran? Penasaran? Ayo, let's go. Kita mulai. Iya, ini ya. Adik-adik semua, dalam ular tangga ini hampir sama ya dengan yang sudah kalian lakukan di rumah. Hanya saja ular tangga ini didesain mirip atau menggunakan apa yang sudah kalian pelajari, yaitu pada kartu siaga. Nah, ini ada kakak kita yang tadi sudah kita gunakan. Sekarang kita kembalikan lagi seperti ini ya. Nah, board game ini didesain sama halnya dengan kartu siaga. Hanya kita modifikasi permainannya, kemudian kita masukkan pembelajaran matematika untuk kelas 7 pada permainan ini, seperti ini. Kemudian dalam ular tangga biasanya kita mengenal tentang dadu. Nah, tentunya kalian akan bingung untuk menjelaskan bagaimana pembelajaran di komputer atau di laptop kalian tanpa menggunakan dadu. Nah, di sini kita akan kita dibantu oleh aplikasi GeoGebra. GeoGebra sendiri ini biasa digunakan dalam pembelajaran matematika atau alat bantu matematika yang sangat menarik. Nah, di sini kakak gunakan aplikasi GeoGebra
untuk membuat dadu kita seperti ini ya. Nah, coba kita uji sekarang. Dadunya ini bergerak atau tidak. Nah, ini oke, putar. Ya, ternyata dadunya bergerak ya. Adik-adik semua ya. Kemudian kita coba yang di sini. Kalau ini yang langsung. Kalau ini yang menggunakan putar-putar. Oke. Siap, kita lanjutkan. Nah, sebelum permainan kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu agar permainan ini menjadi lancar dan menyenangkan. Baiklah adik-adik, kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, kakak pimpin dengan bacaan basmalah. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Sebelum kita mulai, kakak akan menjelaskan bahwa pada permainan ular tangga ini akan ada banyak sekali aset gambar atau ikon-ikon yang ada. Nah, di setiap ikon ini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau peserta menjawab dengan benar, maka akan lanjut ke pengocokan dadu yang ada di sini. Kemudian kalau peserta menjawab salah, maka akan dilompati oleh peserta berikutnya. Nah, aturannya sama, peserta akan berjalan dari nomor 1, ini mutar begini, sampai akhirnya mutar terus sampai dia mencapai ke bintang. Nah, peserta pertama yang mencapai bintang dianggap sebagai pemenangnya. Seperti itu ya. Nah, dalam permainan ini ular tangga tentunya akan ada dua hal, yaitu ular dengan tangga. Ular di sini dilambangkan dengan warna merah, kemudian tangga dilambangkan dengan warna biru. Seperti itu ya. Jika kalian mendapatkan tangga, maka kalian akan bisa naik menuju arah tangga atau kotak yang ditunjukkan pada arah tangga. Kemudian jika kalian mendapatkan ular yang berwarna merah, maka kalian akan turun ke arah anak panah yang dituju oleh kepala ular itu. Oke, siap? Iya. Permainan kita coba dengan satu pemain dulu. Jadi nanti kalian bisa mencoba dengan beberapa pemain. Bisa 4 atau 5 orang pemain, biar nanti ramai dalam permainan ini. Nah, satu orang nanti ditunjuk sebagai narator yang membacakan pertanyaan yang ada di permainan ular tangga ini. Oke, kita mulai dengan permainan satu orang. Ya, kita kocok dulu dadunya. Iya, putar. Iya, kita dapatkan angka 6 di sini ya. Kita gunakan yang laki-laki saja. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sini. Oke, di 6 ini ada ikon I yang berwarna biru. Nah, kita coba di sini. Naratornya akan membacakan kira-kira apa pertanyaan yang ada di nomor 6 ini. Nah, di sini disebutkan I ini tanda apa? Nah, begitu ya. Nanti naratornya begitu. Kemudian peserta yang bermain tadi menjawab bahwa I adalah apa? Nah, di sini I adalah tentang informasi. Pertanyaannya di sini adalah untuk memastikan terjadinya bencana erupsi gunung berapi, kita perlu mencari informasi kebenaran berita tersebut. Salah satunya adalah mencari informasi dari BNPB. Nah, sekarang apa kepanjangan dari BNPB? Silakan nanti narator menanyakan kepada pemain, kemudian pemain menjawab. Jika pemain bisa menjawab, maka pemain akan melanjutkan permainan berikutnya dengan mengocok dadu. Namun jika permainan tidak menjawab salah, maka pemain selanjutnya yang akan bermain. Kemudian pemain nanti akan diberikan kesempatan setelah pemain pertama melakukan permainannya. Nah, pemain yang menjawab benar akan diberikan kesempatan 2 kali. Nah, diusahakan yang kedua ini narator memberikan pancingan
pertanyaan sehingga mengarahkan ke jawaban yang benar, seperti itu ya. Oke. Di sini kita jawab bahwa BNPB adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Tugasnya adalah memberikan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana. Ya, jika jawaban benar, maka pemain kemudian mengocok dadunya lagi. Ya, putar, putar, putar. Dah, dapat angka 1. Ya, di sini. Iya. Nah, di sini pemain mendapatkan tangga sehingga dia nanti bisa naik ke arah tangga yang dituju. Nanti nomor 24. Namun, sebelum pemain ini naik ke arah tangga, pemain harus menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ini nomor 7. Nah, tanda apakah itu? Tandanya berwujud payung berwarna orange. Nah, tanda itu artinya adalah tanda latihan. Nah, di sini pertanyaan adalah, sebagai relawan bencana, tentunya kamu tahu tugas relawan kebencanaan. Apa tugas relawan kebencanaan itu? Nah, di sini pemain kemudian menjawab. Tugas relawan bisa menyebutkan salah satu atau semuanya. Misalkan begini, tugas relawan kebencanaan adalah mengkaji cepat terhadap cakupan wilayah yang terkena jumlah korban atau dan kerusakan, kebutuhan sumber daya, ketersediaan sumber daya, serta prediksi perkembangan situasi ke depan. Kemudian pencarian, penyelamatan, dan evakuasi warga masyarakat yang terkena bencana. Ya, jawaban benar. Pemain bisa naik ke tangga dan menuju ke kolom 24. Teng dong. Nah, setelah ini pemain kemudian mengocok dadunya lagi. Ya, putar, 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 putar. Dan dapatlah 3. Oke. Ya, ini agak sedikit hati-hati karena kalau di komputer ini bisa menggeser pada akun yang lain. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Iya, ini pemainnya cepat ini ya. Bisa naik. Nah, pemain seharusnya bisa naik langsung dari nomor 27 menuju nomor 44. Namun, sebelum itu pemain terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang ada di dalam soal yang sudah disediakan oleh narator. Kita lihat nomor 44. Nah, di sini nomor 44. Oh, bukan, nomor 27 ya. Nah, di sini ada gambar tentang makanan. Jadi, di sini setelah tenda ada makanan, kemudian obat-obatan, minuman dan pakaian. Nah, kita menuju dulu ke nomor 27 yaitu makanan. Di sini ada pertanyaan. Kamu diminta untuk mengantar dan membagikan beras kepada pengungsi yang terdampak erupsi. Nah, jika ada 1 ton beras untuk 50 tenda pengungsi dan setiap tenda terdapat 4 orang, berapa kilogram yang dapat dibagi untuk setiap tenda? Oke, ini soal matematika kelas 7 tentang bilangan bulat. Silahkan nanti narator membacakan soalnya, kemudian pemain boleh mencoret-coret atau menghitung menggunakan coretan yang sudah disediakan, tapi tidak boleh bekerja sama dengan pemain yang lain, gitu ya. Nah, jawabannya adalah jatah untuk 1 tenda adalah 1 ton itu sama dengan 1000 kg, sehingga 1000 dibagi dengan 50 orang sama dengan 20 kilogram. Iya, jawaban kalian betul. Silahkan kalian naik ke nomor 44. Iya, naik ke nomor 44. Iya. Nah, di sini kalian bisa langsung mengocok dadunya lagi. Ya, semoga dapat dadu 4. Nah, untuk perhatian bahwa dadu ini tidak bisa kita kondisikan karena dadu ini
sudah otomatis disetting oleh aplikasi, sehingga kita tidak bisa menentukan berapa jumlah dadu. Kita kocok dadunya, dapat berapakah? Iya, dapat 6. Kita mulai ya. Iya, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini apakah kita langsung menang kalau dapat 6? Tidak ya. Seperti permainan ulah tangga, jika kita sudah dapat 4, maka kita bisa kembali lagi. Jadi kita kembali lagi ke belakang seperti itu ya. Jadi ini sudah 4, berarti 5 dan 6. Iya, di sini nomor 6 itu ada ular. Ada pertanyaan di sini untuk yang nomor 46. Narasi dari nomor 46 adalah warga sedang merenovasi dan membuat fasilitas pendidikan. Jadi di sini adalah fasilitas pendidikan. Kemudian kamu diminta untuk membawakan obat-obatan karena ternyata ada yang sakit, sehingga kamu harus turun ke nomor 28. Iya. Nah, turun lagi ke nomor 28. Iya. Oke ya. Adik-adik semua, itu permainan yang kita lakukan. Nah, pemain nanti akan menang jika nanti dia bisa mencapai ke nomor 48 atau yang tanda bintang. Pemain yang duluan untuk ke sana adalah pemenang dari permainan ini. Oke, sekian itu dulu yang bisa kakak simulasikan. Besok Sabtu, besok pagi kakak akan simulasikan kepada anak-anak dan teman-teman kalian semua. Oke, terima kasih dari kakak. Apabila ada kekurangannya, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.